1 minggu setelah kejadian itu, aku ketemu sama Adi di gor yang biasa digunain buat olahraga. Aku sama Adi emang beda sekolah, dan seperti yang aku bilang, aku jarang main ke desa sebelah meski desa kami bertetangga. Adi sendiri temanku waktu SD. Aku basa-basi ngobrol sambil minum es tepung. Ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba aku keinget kejadian petang itu. Aku ceritain semua, mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman yang menurutku serem itu. Tapi aku lupa detail cerita waktu aku ketemu Mbak Su. Awalnya Adi gak tertarik dengan ceritaku dan soal rumah udah dikunci itu, karena itu adalah hal yang lumrah terjadi. Aku tahu, kayaknya Adi nutupin sesuatu. Aku juga cerita kalau di pemakaman kayak melihat ada seseorang ngintip di balik pohon kamboja sebelum Pak Imam datang. Dan Adi masih gak tertarik. Sampai akhirnya aku cerita, aku ketemu Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa. Di saat itu aku tahu Adi tampak pucat dan lihat aku dengan tatapan ngeri. Adi gak ngomong apapun. Kemudian dia pamit karena dia kudu balik ke sekolah. Aku gak penasaran sama sekali, karena emang semua rentetan kejadian gak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya ketika aku di rumah dan nyokap bilang gak masak, aku usul sama nyokap, beli pecelnya Mbak Sum aja mak. Nyokapku cuma lihat aku dengan tatapan bingung. Loh, kamu nggak tahu? Kata nyokap. Tahu apa mak? Mbak Sum udah meninggal 1 bulan yang lalu, Le. Innalillahi. Aku cuma batin karena aku baru tahu sekarang. Jujur aja, aku itu orangnya emang interaksi sosialnya kurang. Jangankan tetangga desa, tetangga sendiri aku kadang lupa namanya. Aku masih gak percaya dengan apa yang baru aku dengar. Sampai aku baru ingat kejadian aku ketemu Mbak Sum, bukannya seminggu yang lalu. Aku kaget. Aku tanya nyokap, apa gak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum? Beliau cuma bilang kalau gak salah karena nyokap ngelayat di sana. Tapi nyokap gak mau kasih tahu. Katanya pamali membicarakan kematian seseorang dan gak pantas aja yang begituan diceritakan. Aku ngedesek nyokap buat cerita karena aku sumpah penasaran sekaligus aku mau mastiin lagi. Nyokap tetap kekeh gak mau cerita. Tapi nyokap cuma bilang gak ada yang diizinin buat lihat jasad Mbak Sum yang mau dikebumikan. Tanya aja bapakmu, dia kan ikut nguburin. Aku baru ingat, bokap biasanya bantuin tiap ada pemakaman. Jadi akhirnya aku nunggu bokap pulang kerja. Begitu bokap pulang, aku langsung tanyain perihal pemakaman Mbak Sum. Bokap cuma lihat aku dengan tatapan selidik. Beliau cuma berucap, tidak etis ngomongin orang yang sudah gak ada. aku gak dapat info apapun akhirnya dari bapak. Kemudian aku kepikiran soal Adi. Aku bela-belain nyari Adi di rumahnya. Dan akhirnya kita ketemu di lapangan. Dia lagi main bola sama yang lainnya. Aku pun ikut main bola. Setelah main bola,
aku tanyain soal itu. Adi dan yang lainnya cuma diem-dieman. Gak ada satupun dari mereka yang mau bercerita. Aku akhirnya pulang, kecewa. Aku coba hitungin lagi, kapan tanggal kematian Mbak Sum dengan kejadian aku ketemu beliau di jembatan samping pemakaman itu. Aku masih gak habis pikir kalau Mbak Sum udah gak ada 1 bulan yang lalu. Lalu yang aku temuin waktu itu siapa dong? Intinya waktu berjalan cepat dan aku ketemu Adi lagi. Dia lagi sama temen sekolahnya ngopi di warung dekat alun-alun. Di sini aku ngabisin banyak waktu buat ngobrol sama dia. Sampai akhirnya dia nyeletuk. Lu masih penasaran kenapa aku gak mau ngomongin soal Mbak Sum? Otomatis aku kaget. Udah lama aku gak tertarik lagi sama hal itu, dan udah ngeyakinin mungkin aku salah lihat waktu itu. Tapi pertanyaan Adi terlalu menggiurkan untuk aku tolak. Jadi aku bilang, iya, aku masih tertarik. Adi ngelihat sekeliling kayak mau bicarain rahasia negara. Kemudian dia ngeliatin aku sambil setengah berbisik. Sini. Mbak Sum, dia itu jadi pocong. Hah? Dengar hal itu, yang pertama kali aku ucapin cuma astagfirullah. Lu jangan ngaco, Di. Ucapku gak percaya. Adi nyanggah ucapanku dan bilang kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum, di desanya itu diteror oleh pocong yang menyerupai wujud Mbak Sum. Di sini aku cuma diam ngedengerin Adi ceritain semua informasi dan juga pengalaman-pengalaman semua warga yang ngelihat dengan mata sendiri. Sampai sini aku bakal nyeritain apa yang Adi dengar dari semua warga kampung yang dihebohkan dengan teror pocong selepas maghrib. Sampai sini dulu. Untuk episode selanjutnya aku bakal ceritain apa yang Adi dengar dari semua warga kampung yang dihebohkan dengan teror pocong selepas maghrib. Tetap dengerin cerita misteri dari kami, Cermis Horor.